Kedatangan Mesilges dan Kevin Dix direspon jelang putaran ketiga. Begini kata Martin Paes jelang bergabung bersama timnas. FIFA akhirnya mendapatkan respon soal duel timnas Indonesia versus Argentina untuk kembali digelar. Absennya saudara kembar dari timnas Indonesia kini kian ramai. Pelabuhan Tom Haye semakin terlihat jelang bursa transfer ditutup. Ketegasan Coach Sintayong jadi sorotan di timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong diketahui memiliki prinsip yang tegas, di mana ia tidak segan untuk mencoret pemain dari timnas Indonesia jika berbohong kepadanya. Kabarnya di era Coach Sintayong ini sudah ada beberapa pemain yang dicoret dan tidak lagi mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Ternyata alasan terbesar pemain yang dicoret itu adalah ketika mereka berbohong kepada Coach Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa ia sangat benci dengan sifat tersebut. Prinsip ini diterapkan berawal ketika ada pemain yang tiba-tiba pergi dari pemusatan latihan karena kakeknya meninggal. Kemudian ia tidak izin kepada Coach Sintayong. Kami hendak sarapan tapi ada pemain yang tidak terlihat. Kemana dia? Ternyata dia pergi waktu dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih, ucap Coach Sintayong. Padahal sedang dalam pelatihan tim nasional, tapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih, setidaknya meminta izin? Biasanya tidak pernah terjadi hal seperti ini. Hal itu saya tidak paham jelasnya lagi. Karena momen itu ada pemain yang juga menggunakan alasan sama, yakni kakek meninggal. Akan tetapi beberapa waktu kemudian sang kakek itu justru terlihat di lapangan. Ada juga pemain lain yang bilang kakeknya meninggal, tetapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan, beber Coach Sintayong. Maka dari itu Coach Sintayong menegaskan bahwa andai ada pemain yang berbohong lagi, maka akan langsung dicoret dari skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini sudah mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari daftar pemain itu diketahui tidak ada nama Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Ya, sebelumnya klub dari kedua pemain itu telah mengumumkan bahwa ada 3 nama yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan Wahyu Prasetyo. Dalam hal ini Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kini batal untuk bergabung dikarenakan cedera. Namun tidak disebutkan secara pasti cedera apa yang menimpa saudara kembar tersebut. Sumarji pun cukup menyayangkan atas cederanya yang dialami oleh Yakob dan Yance Sayuri itu, di mana sebelumnya Sumarji sudah mengatakan bahwa ada pemain timnas Indonesia asal klub Liga 1 yang cedera dan batal untuk bergabung. Rupanya pemain tersebut adalah Yakob dan Yance Sayuri. Ya, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mengalami cedera, jadi dia tidak bisa datang, kata Sumarji. Masa depan gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini masih menjadi teka-teki seusai ia meninggalkan SC Heerenveen pada akhir musim kemarin, di mana Tom Haye meninggalkan SC Heerenveen secara gratis seusai kontraknya tidak diperpanjang pada akhir musim yang lalu. Tentu saja hal itu menimbulkan banyak spekulasi perihal pelabuhan baru sang profesor saat ini. Bahkan beberapa klub besar di Eropa kini mulai dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Tom Haye, di mana baru-baru ini klub raksasa Kroasia yaitu Dinamo Zagreb menyatakan ketertarikannya kepada Tom Haye dan ia serius ingin mendatangkan sang gelandang. Hal itu diungkapkan oleh media kenamaan Kroasia yaitu HR Sport baru-baru ini. Bahkan kabarnya nama Tom Haye kini menjadi topik pembicaraan sang manajer klub tersebut. Pembicaraan terakhir sedang berlangsung dan topik pembicaraan di Mersimeska 128 adalah Tom Haye 29 tahun, pemain asli Belanda yang telah menyandang status sebagai ikon Eredivisie, tulis HR Sport. Tentu saja ketertarikan Dinamo kepada Tom Haye membuat publik sepak bola Indonesia berharap bahwa klub tersebut bisa memboyongnya. Terlebih ia saat ini juga berstatus bebas transfer dan tidak perlu mengeluarkan banyak gocek untuk memboyong gelandang andalan timnas Indonesia itu.
Martin Paes kini sudah tidak sabar untuk memenuhi keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu bertekad ingin memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Ya, Coach Sintayong memanggil 4 kiper untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Martin Paes pun adalah salah satu di antaranya. Dalam hal ini, akhirnya keinginan Martin Paes untuk membela tim Merah Putih akan segera terwujud. Saya tidak sabar untuk bermain di kancah internasional untuk Indonesia, kata Martin Paes dikutip dari situs resmi FC Dallas. Saya sangat gembira, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, tambah sang pemain. Ya, Martin Paes sebenarnya sudah resmi menjadi WNI sejak April yang lalu. Namun proses perpindahan federasinya baru direstui oleh FIFA pada Agustus ini seusai ia menjalani sidang. Dari statistik, timnas Indonesia bisa berharap banyak kepada Martin Paes. Selama 2024, Martin Paes telah mencatatkan 102 penyelamatan di MLS. Jumlah itu menjadi penyelamatan tertinggi dalam satu musim ini sejak ia bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet. Martin Paes ini juga mencatatkan 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan gemilang. Selain itu, Martin Paes ini juga mencatatkan 9 penyelamatan tertinggi dalam karirnya. Akan tetapi Martin Paes sudah dipastikan belum bisa tampil untuk putaran ketiga melawan Arab Saudi. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Ia memang mengatakan bahwa Martin Paes nantinya akan langsung bertolak ke Arab Saudi. Martin Paes akan ikut ke Arab Saudi meski belum bisa bermain. Dia akan langsung ke Arab Saudi, tidak ke Jakarta dulu. Martin Paes baru bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Australia, jelas Sumarji kepada awak media. Kabar soal sosok pemain keturunan yang disebut akan segera menjalani proses naturalisasi kini kembali ramai. Kali ini sosok yang disebut akan segera menjalani proses menjadi warga negara Indonesia adalah Messilges dan Kevin Dix. Diduga bahwa dua sosok pemain ini akan segera menjalani proses naturalisasi bermula dari sudah saling follow-nya kedua pemain dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelum Kevin Dix dan Messilges, ada dua nama lain yang digosipkan akan menjadi pemain terbaru timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Ziltra. Sama seperti Kevin Dix dan Messilges, kedua pemain ini juga sudah saling follow dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sebelumnya kabar soal akan segera datangnya pemain keturunan terbaru di Indonesia muncul dari salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang ke Indonesia pada awal September 2024 mendatang. Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita kan tidak mau keluar-keluar. Pokoknya ada sekarang lagi proses, kata Arya. Saat ini dokumen-dokumen sedang kita siapkan, sambungnya lagi. Ya, dalam hal ini rumor segera datangnya Messilges dan Kevin Dix ini mendapatkan respon positif dari pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan. Bung Ropan menilai bahwa kedatangan kedua pemain tersebut akan membuat lini belakang timnas Indonesia kian perkasa. Saya sangat senang juga kalau dua pemain ini memperkuat timnas Indonesia, kata Ropan. Jika benar Kevin Dix dan Messilges ini bersedia datang dan diproses, kita ini akan menjadi sebuah kekuatan dahsyat, sambungnya lagi. Kemenangan sensasional yang diraih timnas Indonesia U20 atas Argentina U20 kini mendapatkan sorotan dunia dan mendapatkan reaksi dari FIFA, di mana Federasi Sepak Bola Dunia itu mengompori tim Merah Putih dan Argentina untuk menggelar laga ulang antara Indonesia versus Argentina di level senior. Ya, timnas Indonesia U20 bermain luar biasa untuk mengalahkan timnas muda Argentina dengan skor akhir 2-1, di mana timnas Indonesia diketahui sempat tertinggal hingga turun minum akibat gol di babak pertama. Namun Garuda Muda mampu bangkit di babak kedua lewat gol Kadekarel dan eksekusi penalti rekannya. Tidak hanya media asing hingga Argentina, namun tim Garuda Muda juga disorot oleh FIFA. Lewat akun Instagram resmi Piala Dunia, FIFA pada Rabu kemarin malam mengunggah foto duel timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada 4 foto yang diunggah oleh FIFA. Tentu saja unggahan ini merupakan reaksi dari kemenangan 2-1 yang diraih timnas Indonesia U20 atas Argentina U20. Sudah waktunya rematch kah? Tulis akun FIFA diikuti dengan emoji mata terbelalak. Unggahan FIFA itu pun sontak mendapatkan reaksi dari ribuan warganet. Salah satu warganet yang meninggalkan komentar di unggahan itu adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sama seperti di akhir caption FIFA, Erick Thohir juga membubuhkan emoji mata terbelalak di kolom komentar itu. Sementara akun resmi timnas Indonesia membubuhkan emoji burung. Ya, Erick Thohir sendiri memang sudah memastikan bahwa timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan tim-tim papan atas dunia minimal 1 kali dalam 1 tahun. Namun rencana itu tentu saja dengan catatan timnas Indonesia tidak padat jadwal bertanding di agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini. Saya sudah kontak Portugal, Jerman dan Belanda. Belanda sudah merespon, kata Erick Thohir pada Oktober 2023 yang lalu.